adik-adik, selamat datang kembali di serial Masa Orientasi PMR Kota Batam kali ini. Di sini kakak Adi bakal menjelaskan mengenai manajemen pembinaan PMR. Nah, manajemen pembinaan PMR ini penting untuk adik-adik baru sekalian serta kakak-kakak senior di sekolah. Bagaimana caranya mengelola, mengatur, serta menjalankan PMR-nya di sekolah supaya berjalan secara lancar. Nah, muncul nih pertanyaan, apa sih itu Kak manajemen pembinaan PMR kok menjadi penting bagi kita semua? Nah, manajemen pembinaan PMR itu merupakan proses pembinaan dan pengembangan anggota remaja PMI, yaitu kalian, agar dapat mendukung peningkatan kapasitas dan pelayanan PMI yang dilaksanakan melalui kegiatan Tribakti PMR. Ayo kita review dulu Tribakti PMR nih. Nah, Tribakti PMR itu meningkatkan keterampilan hidup sehat, berkarya dan berbakti di masyarakat, serta mempererat persahabatan nasional dan internasional. Nah, jadi adik-adik sekalian, ketika melakukan kegiatan harus mengacu pada 3 Tribakti ini. Jadi contohnya nih, kalian berlatih secara rutin semingguannya, berarti itu meningkatkan keterampilan kalian. Nah, selanjutnya nih kita akan membahas mengenai keanggotaan. Nah, untuk keanggotaan di PMI itu ada 4 ya, ada 4 jenjang. Pertama PMR atau Paramiliter Remaja. Lalu yang kedua ada KSR, Korps Sukarela. Yang ketiga ada TSR, Tangga Sukarela. Dan terakhir adalah Donor Sukarela. Nah, kalian berada di jenjang PMR. Nah, di PMR ini ada 3 jenjang, Mula, Madya, dan Wira. Nah, untuk PMR Mula di kisaran umur 11 sampai 12 tahun di jenjang SD. Nah, di jenjang PMR Mula ini kalian bakal berperan dan berfungsi sebagai peer leadership, yaitu sebagai contoh dan model bagi teman-teman sebaya kalian. Nah, untuk PMR Madya itu ada di kisaran 12 sampai 15 tahun di jenjang SMP sederajat. Nah, di sini PMR Madya berfungsi dan berperan sebagai peer support, yaitu sebagai pemberi dukungan, bantuan terhadap teman-teman sebayanya. Selanjutnya di PMR Wira di kisaran umur 15 sampai 17 tahun di jenjang SMA atau SMK sederajat. Nah, di PMR Wira ini kalian bakal berfungsi sebagai peer educator, yaitu sebagai pendidik sebaya. Nah, sebagai pendidik sebaya, kalian bakal belajar bagaimana caranya mendidik atau memberikan informasi atau mengajarkan ke teman-teman sebaya kalian, dan juga bisa juga ke adik-adik di bawah kalian seperti PMR Mula atau PMR Madya. Nah, selanjutnya muncul pertanyaan nih, selanjutnya PMR itu ngapain aja sih Kak? Apa cuma belajar materi terus? Selanjutnya kegiatan PMR itu ngapain aja sih Kak? Nah, di sini PMR itu tidak hanya belajar materi terus ya, tapi kalian bisa mengembangkan kegiatan kalian yang lain. Contohnya kalian bisa membuat program kerja seperti mengajarkan cara cuci tangan yang baik dan benar di lingkungan masyarakat atau sekolah, atau kalian melakukan bakti sosial di lingkungan masyarakat atau di panti asuhan seperti itu. Lalu saat masa pandemi COVID ini kita bisa ngapain Kak? Kan nggak boleh bertatap muka. Nah, pada saat pandemi COVID kalian bisa melakukan modifikasi dan melakukan cara yang sekreatif mungkin. Contohnya, jika kalian melakukan latihan nih, kalian tidak bisa latihan secara tatap muka, kalian bisa latihan secara online. Bagaimana? Buatlah diskusi grup secara online. Lalu bisa juga melaksanakan video call sekali-sekali atau teleponan secara grup. Terus cuma latihan aja Kak? Nggak juga. Kalian bisa melakukan bakti sosial. Bakti sosial dilaksanakan secara online juga dengan menggalang dana secara online seperti itu. Atau kalian melakukan promosi kesehatan dengan cara, contohnya mengajarkan cara sikat gigi atau cara cuci tangan yang baik dan benar dengan metode poster atau video seperti itu. Jadi tetap berkreatif supaya kalian bisa mengulik program kerja tersebut supaya tetap jalan. Nah, terus sekarang kita masuk ke siklus pembinaan PMR. Nah, di siklus pembinaan PMR ini yang pertama ada perekrutan yang sudah adik-adik laksanakan sebelumnya. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu orientasi dan pendidikan dan serta pelatihan. Nah, di sini yang saat ini sedang dilakukan yaitu masa orientasi. Di sini kan adik-adik bakal dijelaskan, bakal diberikan pemahaman dasar. Lalu selanjutnya bakal ada pelatihan dan pendidikan lanjutan oleh kakak-kakak di sekolahnya masing-masing. Oke, selanjutnya yang tahap ketiga. Nah, di tahap ketiga ini Tribakti PMR. Di sini adik-adik bakal mengamalkan dari Tribakti tadi, dari yang ketiga Tribakti. Pertama contohnya nih, adik-adik bisa melakukan latihan secara rutin. Terus adik-adik untuk yang kedua bisa melakukan kegiatan positif di lingkungan masyarakat, contohnya bakti sosial, mengajarkan bagaimana cara hidup bersih dan sehat. Nah, lalu yang ketiga mencari relasi baru nih untuk mempererat persahabatan. Nah, di sini adik-adik bisa mencari persahabatan di sekolah, bahkan luar sekolah. Nah, lalu yang terakhir nih di bagian pengembangan kapasitas SDM. Di sini adik-adik bisa mengembangkan diri adik-adik ya, menambah ilmu adik-adik dengan cara, contohnya dengan cara
mencari ilmu lain di media online, atau adik-adik bisa datang ke markas untuk belajar lebih lanjut. Nah, dari keempat siklus tadi yang melingkar, ada nih satu siklus lagi yang ketinggalan yang di tengah, yaitu perencanaan, monitoring, dan evaluasi. Nah, di perencanaan ini adik-adik jangan lupa setiap kegiatan atau setiap program harus direncanakan. Contohnya perekrutan, siapa yang menjadi ketua perekrutannya, siapa yang menjadi moderator grupnya, dan lain sebagainya. Lalu untuk monitoring, adik-adik bisa dengan cara setiap, contohnya nih latihan rutin. Ada yang bagian yang untuk mengawasi supaya program kerja yang adik-adik laksanakan seperti latihan rutin berjalan dengan semaksimal mungkin, tidak tertinggal. Yang ketiga yaitu evaluasi. Nah, di sini adik-adik jangan lupa untuk setiap program kerja untuk dilaksanakan evaluasi. Supaya apa? Supaya setiap kegiatan yang telah dilaksanakan adik-adik bisa tahu ada kesalahan apa atau ada saran apa nih untuk kedepannya, sehingga bisa menjadi perbaikan untuk program selanjutnya. Nih contoh pelatihan. Jadi PMR itu tidak hanya sekedar berada di latihan-latihan saja nih ya, bisa berada di luar kelas nih, contohnya di lapangan. Nah, untuk PMR ya, untuk kakak-kakak sekalian dan adik-adik yang nantinya akan menjadi kakak kelas di tahun berikutnya, dalam pembelajaran PMR harus membuat dua konsep, yaitu pertama adalah fun learning, belajar menyenangkan. Jadi adik-adik ketika membuat sebuah konsep pembelajaran, buat pembelajaran itu menjadi semenyenangkan mungkin. Contohnya menggunakan metode permainan nih di foto yang pertama, lalu selanjutnya yang kedua nih ada foto berfoto secara bersama-sama, yang berarti di sini belajar jadi menyenangkan karena bersama teman-teman dari banyak sekolah yang lain nih berkumpul. Nah, yang kedua nih ada learning by practice, yaitu belajar dari pengalaman melakukannya. Nah, contohnya nih dengan belajar PP contohnya ya. Kalau teman-teman belajar secara pengalaman langsung dengan melakukannya langsung, di sini adik-adik bakal lebih ngerti dan lebih menyerap materi tersebut. Nah, untuk buku materi, adik-adik bisa download di media seperti Google. Yang ada banyak nih misalnya adik-adik temukan untuk tiap-tiap materinya nih, ada PP, XB, dan lain sebagainya. Nah, sekian materi mengenai manajemen pembinaan PMR kali ini oleh kakak. Kakak cukupkan sekian. Jangan lupa ya komen, like, dan subscribe ya channel PMR Kota Batam. Bye.